kalian tetap sehat dan semangat. Ya, selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 5. Ibu harap di kelas 5 ini kalian belajarnya tambah semangat lagi. Hari ini kita akan mulai belajar matematika tentang materi pecahan. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan materi pecahan, karena sebelumnya di kelas 4 kalian sudah belajar tentang pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen. Materi pecahan kali ini kita akan membahas menjumlahkan pecahan biasa. Nah, materinya akan kita bagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut sama. Yang kedua, menjumlahkan pecahan dengan penyebut tidak sama. Untuk lebih jelasnya, lihat video berikut. Materi hari ini Ibu harapkan kalian dapat menjumlahkan pecahan biasa yang berpenyebut sama, dan juga kalian dapat menjumlahkan pecahan biasa yang tidak berpenyebut sama. Masih ingatkah kalian dengan materi pecahan? Tentu di kelas 4 kalian sudah mempelajari materi ini kan? Contoh penerapan operasi hitung pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya untuk menghitung potongan kue atau makanan, menghitung besar potongan harga suatu barang, menghitung kenaikan suhu, dan menghitung besar potongan pita atau bambu yang telah dipotong. Materi prasyarat. Maksudnya di sini bekal pengetahuan yang harus kalian ketahui sebelum kita lanjut ke materinya. Pecahan biasa A per B. Nah, A itu disebut dengan pembilang, B disebut dengan penyebut. Bentuk pecahannya itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan persen, dan pecahan desimal. Menjumlahkan pecahan biasa itu terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama itu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dan menjumlahkan pecahan tidak berpenyebut sama. Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Konsepnya di sini penjumlahan 2 pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tidak kita jumlahkan. Contohnya 1/4 ditambah 2/4. Bisa kita lihat di sini ya, penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4. Pembilangnya 1 dan 2. Seperti konsep tadi, jika penyebutnya sama, jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 1 ditambah 2/4. 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Paham ya? Aku kasih contoh lagi. 4/9 ditambah 1/9. Nah, kita lihat di sini penyebutnya sama. Jadi tugas kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 5/9 sama dengan 5/9. Paham ya? Menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan KPK. Kita mencari penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebutnya itu. Contohnya, 2/4 ditambah 1/5. Bisa kita lihat di sini penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 5. Nah, langkah pertama kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 ini nanti menjadi penyebut di sini. Berapa KPK 4 dan 5? Kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Berapa KPK 4 dan 5 di sini? Ya, kita cek. Yaitu 20. Jadi penyebutnya di sini 20. Nah, supaya penyebutnya 20 di sini, gimana? 4-nya kita kalikan berapa supaya di sini 20? 4-nya kita kalikan dengan 5. 4 kali 5, 20 ya. Jadi 4-nya kita kalikan dengan 5. Agar penyebutnya di sini menjadi 20.
Karena di sini 4-nya kita kalikan 5, di atasnya juga harus kita kalikan 5. Nah, jadi 2 dikali 5 per 4 dikali 5. Nih. Di sini udah ya. Lanjutnya ini. 5. Agar 5 di sini menjadi 20 nanti di sini. Nih, bersama-sama penyebutnya 20. 5-nya kita kalikan berapa? 5-nya kita kalikan 4. Jadi 5-nya kita kalikan 4 sama dengan 20 nanti kan penyebutnya. Oke. Karena di bawahnya kita kalikan 4, jadi di atasnya juga kita kalikan 4. Biar adil. 1 kali 4 per 5 kali 4. Nah, penyelesaiannya kita turunkan ke bawah ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ditambah 1 dikali 4 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Karena penyebutnya sudah sama di sini, jadi tugas kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 10 ditambah 4 per 20 sama dengan 14 per 20. Selesai. Nah, karena angkanya di sini besar, bisa kita perkecil atau bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 2. 14 dibagi 2 per 20 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan perkalian silang pecahan. Contohnya, soalnya sama seperti yang tadi ya. 2 per 4 ditambah 1 per 5. Gimana cara perkalian silangnya? Yang pertama, nah 2 kali kita kali silang dengan 5. 2 dikali 5. Langkah yang kedua, kita kali silangkan 1 dan 4. 1 dikali 4. Paham ya? Selanjutnya kita kalikan antar penyebutnya. 4 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 1 dikali 4 sama dengan 4. Jangan lupa ya, lambangnya tambah ya. Tambah. Nih, 10 ditambah 4. Per 20. 20 ini perkalian dari 4 kali 5. Jadi penyebutnya sama-sama kita kalikan. 4 kali 5, 20. Paham ya? Sama dengan 10 ditambah 4 sama dengan 14 per 20. Sama kan jawabannya seperti tadi? Sekarang kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sama kan? Nah, sekarang kalian pilih. Boleh. Mana yang menurut kalian lebih mudah atau lebih cepat caranya? Anak soleh dan soleha sudah paham dong ya dengan materi tadi? Ya, untuk selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 7. Nah, jangan lupa nanti hasilnya difoto kemudian kirim ke classroom ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.